Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas mari kita salutna. Shalom. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai 11. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan topik dalam minggu kita, Minggu Rogate ini, di seluruh HKBP ditentukan setiap orang yang meminta akan menerima. Majalodo ganup akka namangido. Hari yang indah, hari yang istimewa. Pada Minggu Rogate hari ini, kita berkumpul di HKBP Godung Lagu Boti ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dengan penuh pengharapan, sebagai orang-orang yang tekun berdoa kepada Tuhan, sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit, supaya kita tekun berdoa. Berdoa adalah satu aksi, satu tindakan yang dituntut dari setiap pengikut Kristus. Satu tindakan yang tidak begitu susah untuk dilakukan. Satu tindakan aksi yang sangat penting dan menentukan hidup mati kita. Tetapi pada waktu yang sama, banyak orang Kristen yang enggan melakukannya.
Padahal kenyataan menunjukkan orang yang tekun berdoa, dia akan memiliki kehidupan yang tangguh. Dia akan tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji dalam kehidupannya. Orang yang tekun berdoa, dia akan mendapatkan apa yang paling penting dalam kehidupannya. Orang yang tekun berdoa, dia akan memiliki kekuatan yang ekstra. Saya katakan ini, Amang Inang. Dia akan memiliki kekuatan yang ekstra, lebih dari sekedar nutrisi makanan, lebih dari sekedar kekuatan minuman, bahkan obat-obatan. Dia dapatkan dengan berdoa. Makanya Yesus juga melihat, memahami bahwa doa ini sangat penting, termasuk dalam kehidupan Yesus sendiri. Dia pergi berdoa. Dia pergi ke tempat yang sunyi. Dia pergi sendirian supaya jangan diganggu orang untuk berdoa, dan dia bersujud kepada Tuhan. Amang Inang, saudara-saudara yang terkasih, sewaktu kami dulu memulai pelayanan sebagai tenaga selatan utara di Jerman, kami bertemu dengan seorang pendeta dari Kongo. Kita ketahui umumnya masyarakat di Kongo adalah kulit hitam. Dan sewaktu kami memulai pelayanan di sana, kami mengikuti semacam retreat. Dan dia sebagai narasumber pada retreat itu. Sang pendeta ini memberikan kesaksian pengalamannya pada tahun pertama melayani di Jerman. Dia katakan, pada tahun pertama, bulan-bulan pertama, dia menghadapi tantangan yang luar biasa besarnya. Dia mengalami penolakan. Dia mengalami ejekan. Dia mengalami tindakan diskriminasi dari tetangganya, dari rekan kerjanya. Bahkan ketika dia mengajar anak-anak sini, mereka menertawakan dia. Ketika dia mengajar anak-anak sekolah minggu, mereka menertawakan dia, melecehkan dia. Ketika dia berkhotbah seperti ini di gereja, apa yang dikatakan oleh orang-orang Jerman? Pamalu-maluhum mon, Rose Jerman, Rosen sen Kongo, marjamitai di sana. Banyak tantangan yang membuat dia menangis, yang membuat hatinya hancur sehingga dia jatuh pada frustrasi. Tetangga-tetangganya mengejek dia, melakukan berbagai bentuk bully, perendahan, penghinaan. Tetapi sewaktu kami bertemu waktu itu, dia sudah menjadi seorang pendeta teolog yang luar biasa, yang diundang ke berbagai gereja untuk berkhotbah, untuk menjadi narasumber di seminar-seminar tingkat internasional. Dan dalam event-event oikumene, dia banyak diandalkan sebagai seorang teolog hebat. Ketika kami bertanya, apa resepnya saudara bisa mengatasi kesulitan itu? Lantas dia menunjukkan kedua lututnya, dan dia katakan lututnya itu sampai keras,
Sampai keras karena dia banyak berlutut. Dia berlutut memohon kepada Tuhan dengan kerendahan hati. God help me. Tuhan tolong aku. Saya tidak bisa melalui ini semua sendirian. Saya tidak bisa menghadapi semua diskriminasi ini, semua penghinaan ini. Saya tidak bisa berkhotbah, saya tidak bisa mengajar, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tolong saya Tuhan. Di pagi hari, subuh, di siang hari, sore hari, malam hari, dia selalu mencari kesempatan untuk berlutut, berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan. Dan setelah sekian lama dia rutin terus menerus melakukan itu, dia melihat secercah terang, baginya jalan dibukakan, kemudahan-kemudahan dia rasakan, undangan berdatangan, dan orang semakin mengapresiasi, dan orang-orang Jerman mengatakan syukur, puji Tuhan, haleluya. Datang seorang hamba Tuhan dari Kongo yang luar biasa, yang menginspirasi, yang membuat kita semangat, yang memampukan kita memiliki harapan dan melihat masa depan yang cerah dalam kehidupan ini. The power of prayer. Never underestimate. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa, dan jangan pernah meremehkan kekuatan dari doa orang-orang yang dengan tekun memohon kepada Tuhan. Sekalipun dia miskin, sekalipun dia bukan siapa-siapa, sekalipun dia tidak memiliki apa-apa, tetapi ketika dia berlutut kepada Tuhan, surga mendengar. Amin. Tuhan mendengar. Karena itu Amanginang, kita semua remaja Naposo Pulung dan anak-anak, biasakanlah hidup berdoa. Berdoalah setiap hari. Berdoalah pada setiap kesempatan. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Bermohonlah kepadanya. Dan itulah makna dari rogate, martangyang. Berdoa, pray to God, to ask, meminta, memohon. Itulah sebenarnya makna dari rogate, dari bahasa Latin rogare. Kita menyampaikan permohonan kita dengan kerendahan hati, dengan ketulusan kepada Tuhan. Dan memang benar-benar orang yang mau memohon kepada Tuhan, dia akan beroleh kekuatan yang baru, dia akan beroleh semangat yang baru, dia akan melihat masa depan yang baru bersama-sama dengan Tuhan, karena dia akan melangkah bersama Tuhan. Dia tidak mau melangkah sendirian. Dia tidak mau melangkah sendirian, tetapi dia selalu melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Salah seorang bapak reformator yang paling berpengaruh dalam gerakan reformasi, namanya Dr. Martin Luther. Sekalipun dia orang yang sangat cerdas, mungkin orang yang paling jenius di masanya di tengah-tengah gereja pada waktu itu, pada abad yang ke-16, dia sendiri mengaku bahwa kekuatannya berasal dari doa. Bahkan dia katakan, to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Menjadi orang Kristen tanpa doa itu sama dengan orang yang hidup tanpa bernafas.
Bodoh kita mengulu tanpa bernapas akamang do tenang. Bodoh kita mengulu tanpa makan dan tanpa minum. Dan bui. Apalagi tanpa nafas. Karena itu dia katakan, dia tekankan bahwa orang-orang Kristen yang tidak berdoa itu adalah sebenarnya seperti zombie. Seperti zombie. Seperti mayat berjalan. Seperti mayat berjalan yang selalu mencari-cari mangsa untuk dimakan. Seperti tubuh yang tanpa roh. Seperti tubuh yang tanpa roh. Itulah orang-orang yang tidak berdoa, atau orang-orang yang tidak melihat kekuatan doa itu. Orang yang tidak berdoa, hidupnya hampa. Tidak ada warna dan rasa yang terpancar dari dalamnya. Tidak ada kekuatan ekstra. Tidak ada semangat, tidak ada antusiasme, gale-gale, medus-dus songon, si maruna punap. Medus-dus songon si maruna punap. Sarupa, si menukut satu potari songon lima. Tetapi orang yang berdoa, orang yang tekun berdoa, dia selalu mengungkapkan rasa sukacita. Dia selalu menebarkan energi positif. Dia akan bernyanyi dengan sukacita. So kamu nanak kaningan akamang do henang. Marede di bagasan lasni rohang. Las do rohamuna den. Las do rohamuna akamang do jenang. Las do rohamuna. Uberet pena minar-minar do buhimuna suri. Jala awya kido memang akan burju do di son di tonga-tonga di uriata HKBP gorung lagu bution. Amin. Itu ikonia kibro kita. Sebagai orang-orang yang berdoa, kita adalah orang-orang yang baik, yang memang melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang dituntut oleh Tuhan Yesus, dan diingatkan kepada kita melalui firman Tuhan pada hari ini. Sebagai orang-orang yang baik hati, sebagai orang-orang pengikut Yesus yang telah dipilih oleh Yesus, supaya kita mengekspresikan diri sebagai orang-orang yang baik. Dan salah satu cara yang diajarkan melalui firman Tuhan pada hari ini, supaya kita jangan suka menghakimi. Jangan suka menghakimi. Orang yang baik hati, orang yang tekun berdoa, dia tidak akan menyampaikan hal-hal yang buruk tentang orang lain kepada sesamanya manusia. Kalau ada yang buruk, mungkin dia sampaikan kepada Tuhan. Pendoa menyampaikan apa yang menjadi beban hidupnya kepada Tuhan dan bukan kepada sesama. Tidak menghakimi. Don't judge one another. Janganlah menghakimi sesamamu, karena jika kamu menghakimi sesamamu, maka kamu juga akan dihakimi dengan cara yang sama. Jangan membuat ukuran terhadap orang lain, karena orang lain juga bisa membuat ukuran yang sama tentang kamu. Alani tuk tepadau ma akan masih hata-hataan. Mari kita jauhkan yang menggosip. Menggosip itu enak pada waktu menggosip, tetapi setelah selesai itu siap-siap menerima konsekuensinya. Hati-hati kepada orang yang suka menggosip. Ya, hati-hati. Karena jika orang itu menggosip tentang orang lain kepadamu, maka dia juga akan menggosipkan tentang kamu kepada orang lain. Itu sudah semacam hukum alam itu. Sifat manusia seperti itu. Sifat orang yang suka menggosip seperti itu. Dia akan menggosipi kamu juga kepada orang lain. Lebih bagus orang yang jujur,
Molo di hata-bata idokon si tuluk matani horbo. Hoida dang pas na be mi songoni ba. Tumago do songoni idokon langsung daripada di hata tahu tu col manasing. Boy may ba berefleksi, oh Allah itu salah na ini. Tetapi jika kita diomong-omongkan, digosipkan kepada orang lain, kita tidak tahu dari mana awalnya dan kemana akhirnya. Ini menjadi rumor yang melahirkan rasa sakit. Menjadi rumor yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kedengkian, iri hati, dan segala bentuk-bentuk yang merusak persaudaraan, yang merusak persahabatan. Itulah konsekuensi dari gosip. Dan orang yang suka menggosip itu adalah orang yang judgmental, suka menghakimi. Karena sesungguhnya kita tidak pantas untuk menghakimi. Penghakiman itu ada di tangan Tuhan. Jika saudaramu berbuat jahat kepadamu, jangan menghakimi dia. Jika saudaramu berbuat buruk kepadamu, jangan menghakimi dia. Jika saudaramu menggosipi kamu, jangan menghakimi dia, tetapi sampaikanlah itu kepada Tuhan di dalam doa. Segala permohonan kita yang kita sampaikan dalam doa yang tulus kepada Tuhan, Dia akan jawab pada waktunya, dengan cara yang tepat. Pada waktu yang tepat, Tuhan akan menjawab setiap jeritan hati orang-orang yang percaya kepadanya. Setiap jeritan dari putranya dan putrinya, Tuhan mendengarkan dan menjawab sesuai dengan rencananya. Ini sangat penting, sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kita harus yakini itu amang dan inang. Karena kita harus sadar bahwa banyak permintaan kita, sekalipun permintaan itu kita anggap yang terbaik, tapi menurut Tuhan itu bukan yang terbaik. Sebagai contoh, kita baru selesai menjalani pesta demokrasi tanggal 14 Februari, ya. 14 Februari. Saya tidak tahu apakah ada caleg dari jemaat kita ini. Ada nggak dong? Ada. Ada yang menang? Ada yang kalah? Ada. Udah pasti. Karena banyak calonnya dari sini. Ya. Yang pasti kan semua memohon kepada Tuhan. Bahkan saya yakin jemaat ini bermohon kepada Tuhan. Tuhan berikanlah apa? Aduh, pangidom. Kemenangan. Dan permohonan itu adalah baik menurut kita. Jika saya caleg itu, saya berpikir inilah yang terbaik, saya harus menang dan berupaya untuk menang. Tetapi kenyataannya tidak menang. Selamat bagi yang menang. Tapi bagi yang tidak menang, saya mau katakan, mungkin itu yang terbaik menurut Tuhan. Kita harus yakini itu, bahwa menjadi legislator itu bukan satu-satunya jalan dalam kehidupan ini. Atau mungkin bukan hanya ini kesempatan, mungkin kesempatan di tahun 2029. Tetap berpengharapan. Jika pada saat ini belum dikabulkan, Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih baik dan lebih indah. Saya sangat senang dengan kesaksian dari seorang tokoh di tengah-tengah bangsa kita ini yang bernama Helmi Yahya. Helmi Yahya, adiknya Tanto Wijaya, Tanto Yahya. Dia katakan dia 3 kali mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah, tetapi 3 kali gagal.
Tetapi dia tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak menyalahkan dirinya sendiri, tidak menyalahkan keluarganya, tidak menyalahkan kompetitornya, tetapi dia bersyukur. Dia bersyukur, dia menerima. Dan dia katakan setelah itu berkat-berkat Tuhan mengalir, berkat-berkat Tuhan berdatangan. Dia semakin populer, dia semakin terkenal, bisnisnya semakin sukses. Ternyata dia tidak harus menjadi seorang kepala daerah. Ini hanya satu contoh kepada caleg. Tetapi kita juga dalam kehidupan kita masing-masing, tidak mungkin semua yang kita minta kepada Tuhan itu selalu dipenuhi. Karena jika Tuhan memenuhi semua itu, bisa saja kehidupan kita kacau. Jika semua caleg kita menang, negara ini akan kacau. Di mana tempat mereka semua nanti? Harus ada yang menang dan harus ada yang kalah. Terpujilah Tuhan. Itulah sikap orang pendoa yang rendah hati, yang tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Dan yakinlah, berkat-berkat Tuhan akan selalu mengalir dalam kehidupanmu. Dan orang yang tekun berdoa akan selalu memancarkan kebaikan. Kebaikan kepada setiap orang, kepada setiap orang yang berjumpa dengannya, kepada setiap orang yang berinteraksi dengannya, seperti yang dilakukan oleh Martin Luther. Karena kekuatan yang dia dapatkan melalui doa itu mampu menghadapi segala situasi dan kondisi yang dia hadapi. Baginya, bagi Martin Luther, penampakan nyata dari orang yang beriman adalah, salah satunya yang paling nyata adalah dalam doa. Berdoalah pada saat kamu bahagia. Berdoalah pada saat kamu sukses. Berdoalah pada saat kamu bekerja. Berdoalah pada saat kamu tidak bekerja. Bahkan dia katakan, demikian banyaknya pekerjaan yang saya harus kerjakan dalam satu hari, sehingga saya harus menggunakan 3 jam pertama untuk berdoa. Bayangkan selama 3 jam berdoa. Saya belum pernah melakukan ini. Sudah pernah Mang Inang lakukan ini? Belum ya? Di pagi hari 3 jam. Karena apalagi di pagi hari kan, anak-anak mau pergi ke sekolah, bapak mau pergi kerja, ibu mau pergi ke kantor. Buru-buru, 5 menit pun tidak sempat berdoa. Hanya 2 menit membaca ayat dalam almanak setiap hari, tidak sempat. Karena apa? Buru-buru, nanti macet, nanti terlambat. Tidak sempat berdoa, tidak sempat membaca firman Tuhan. Tetapi Martin Luther mengatakan, semakin banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan dalam satu hari, 3 jam pertama dia berdoa, berdoa, dan berdoa. Dan hasilnya luar biasa. Luar biasa. Apa yang dicapainya jauh lebih besar dari yang dicapai oleh orang pada umumnya. Dia berkhotbah, dia mengajar, dia melakukan pastoral penghiburan kepada orang-orang namarsak. Dia menulis buku bervolume-volume sangat banyak. Dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Tidak terbayangkan banyaknya pekerjaan yang dilakukan oleh Martin Luther. Pada minggu Rogate ini, kita diingatkan supaya kita benar-benar melihat, memahami kekuatan doa itu. Jika pada hari ini fungsionaris di tengah-tengah jemaat kita telah dipilih dan dilantik pada hari ini untuk melakukan tugas besar, berat, mulia
untuk 4 tahun ke depan, Amang Inang fungsionaris haruslah hidup sebagai orang-orang pendoa, orang-orang yang bersahabat dengan Tuhan, bukan pribadi-pribadi yang melakukan politicking. Karena jika kita dekat kepada Tuhan, maka politicking itu akan semakin berkurang, tetapi kita akan memohon. Orang yang memohon itu adalah orang yang rendah hati. Karena itu kami yakin dan percaya dan berharap bahwa para fungsionaris haruslah orang-orang pendoa. Orang-orang pendoa yang berarti orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang rendah hati berarti dia tidak mampu melakukan sesuatu apapun dari dirinya sendiri. Tetapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amang Inang bisa mencapai hal-hal yang luar biasa, membawa transformasi, pembaharuan di tengah-tengah jemaat ini, di tengah-tengah resort ini, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan ekstra kepada Amang dan Inang, kekuatan yang lebih dari yang dibutuhkan dan diharapkan. Jadilah fungsionaris yang benar-benar berdoa. Demikianlah kita semua jemaat, kita doakan fungsionaris. Dan jadilah menjadi pribadi-pribadi pengikut Kristus yang berdoa, yang menjadikan doa hal yang mendasar dan fundamental dalam kehidupanmu, yang menjadikan doa sebagai orientasi kehidupanmu, yang menjadikan doa sebagai penentu kompas kehidupanmu, menjadikan doa sebagai sumber kekuatanmu. Jika saudara melakukan itu, yakinlah, saudara akan melihat berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan keluarga. Ibu bapak akan melihat anak-anak bertumbuh dalam iman, dalam kebaikan, dalam nilai-nilai yang mulia. Anak-anak akan jauh dari penyakit-penyakit sosial, kenakalan remaja, narkoba, dan semua yang merusak kehidupan mereka. Semua yang merusak relasi antara anak-anak dengan orang tua. Jika saudara terus-menerus berdoa, kita akan melihat generasi muda HKBP yang tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji. Mereka akan bersinar. Mereka akan bersinar. Generasi muda akan berperan sangat penting dan menentukan di tahun 2045, masa kemajuan Indonesia menjadi salah satu negara yang maju. Anak-anak kita ini akan menjadi pemimpin-pemimpin yang menginspirasi, yang membanggakan kita, yang membanggakan orang tua. Generasi muda ini akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Amin. Itulah doa kita, itulah harapan kita. Rogarelah itu, mohonkanlah itu setiap pagi, setiap siang, setiap sore, setiap malam kepada Tuhan. Dan satu aspek lain dari orang yang berdoa, saya sudah lama amati dan ternyata saya pelajari dulu juga dari berbagai literatur. Orang pendoa itu biasanya dia baik kepada sesamanya manusia, baik. Ya. Dia mendoakan saudara-saudaranya dan dia berbuat baik memang kepada mereka. Makanya seorang pendoa, dia rasanya tidak mungkin menjadi seorang penggosip, tidak mungkin.
Seorang pendua rasanya tidak mungkin menjadi seorang penggosip. So nak kainat parari Kamis biasanya daksanga menggosip kan? Daksanga. Ede tamat talatih bah sadabu. Ede hono tarimi guiro kan? Daksanga bah. Daksanga guna menggosipi bah. Daksanga guna masih hata-hatani bah. Namar siajar markurumma baru musya mar PA ina kan? Dipakai amur teh buku PA inai, itu kan? Bagak kan? Bagak. Itu pernah dihamil di Departemen Ekonomi melalui biro parupuan mati. Itu daksanga mengulau nak kada orang denggan. Daksanga. Demikianlah orang-orang Kristen. Tapi sangat martaniang. Sempat berdoa. Tidak sempat untuk melakukan hal-hal yang buruk. Hal-hal yang jahat. Hal-hal yang tidak berguna. Pendua itu selalu berupaya melakukan yang baik dalam hidupnya. Makanya orang cinta kepadanya. Holong rohani jolma tu ibana. Holong rohani jolma tu akasi partangnya. Itu. Jadi asalam holong rohani jolma tu kita taparinggas mamartangnya ade akamang tenang. Itulah kekuatan dua itu. Tumhalak namar gugu si partang yangi dope si taonon dan olo talui posi tuturo hana di dewa tanai Tuhan nama naluho sudi pangaloi jadi di posisi do sudi akka pangalo sian ngolo ni akka partang yang tore ya kamang do tinang berarti nggak dialami hamu HP tinggal peningkatan nama hati. Itu memang uparwau pe agak do wajah-wajah pendua do beren bisu. Itu wajah-wajah pendua. Wajah-wajah yang senang berdoa. Dan wajah-wajah yang ceria. Wajah-wajah dangarong wajah penggosip. Dangarong wajah naholik. Alai wajah na basado, wajah na burju, wajah parholong roha, wajah na bersemangat, wajah yang dekat kepada Tuhan. Amin. Iro ikon jadi siamit konota kamang dotinang jala tahanguluhum mayate. Maka setiap orang yang berjumpa dengan kita akan berbahagia. Amin. Martang yang mahita. Ya Tuhan yang maha baik dan maha pengasih, terima kasih atas kebaikan-Mu. Melalui firman-Mu dari khotbah Yesus di bukit, Injil Matius, kami diingatkan akan hal yang sangat fundamental dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi pengikut Kristus yang senang berdoa, pengikut Kristus yang senang berbuat baik kepada sesama kami, pengikut Yesus yang melakukan hal-hal yang baik kepada sesama kami, yang tidak suka menghakimi, yang tidak suka menggosipi, yang tidak suka menyebarkan hal-hal yang buruk dan negatif tentang sesama kami. Karena jika kami melakukannya, hal yang sama bisa saja dilakukan oleh orang lain kepada kami. Dan sesungguhnya itu bukanlah sifat karakter pengikut Yesus. Sifat karakter pengikut Yesus yang sesungguhnya adalah berdoa, rendah hati, murah hati, baik hati, dan daripadanya akan terpancar dan mengalir kebaikan-kebaikan kepada semua orang. Ya Tuhan, ajari dan kuatkan kami supaya setiap hari, setiap saat kami selalu diingatkan untuk membangun relasi yang baik kepada Tuhan melalui doa. Berkatilah ya Tuhan jemaat-Mu ini, HKBP Godung Laguhuti ini, semua warga jemaat, mulai dari yang kecil, yang bayi, yang baru lahir, sampai yang tua, yang lansia. Tuhan berkati.
Berkati juga semua berhaladu, supaya mereka dengan sukacita memberikan pelayanan terbaik. Demikian juga dengan fungsionaris yang Tuhan pilih dan telah dilantik oleh hamba-Mu pada minggu ini. Tuhan kiranya memberkati mereka, memberikan kekuatan dan segala yang dibutuhkan mereka dalam pelayanan mereka. Kami doakan semua hamba Tuhan di jemaat-Mu ini yang dipimpin oleh hamba-Mu Uluan Huria, Amang Pendeta Resot, Amang Pendeta Lintong Sitorus. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, kekuatan dan segala yang dibutuhkan untuk membangun, mempersatukan, untuk mengembangkan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini dan di resort ini. Kami juga berdoa secara khusus untuk persamean di Lagoboti ini, Sekolah Tinggi Bibelfro yang sudah memberikan kontribusi yang luar biasa di tengah-tengah jemaat-Mu ini, melalui KOR, melalui khotbah-khotbah mereka, melalui hidup mereka, pelayanan hamba-hamba Tuhan, para dosen, staf pegawai, dan juga mahasiswi-mahasiswi yang selalu menyuarakan pujian kepada Tuhan yang sangat indah. Tuhan kiranya memberkati mereka semuanya bersama-sama dengan kami semua yang datang dari kantor pusat. Tuhan, semua orang, semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu ini dan juga melalui media-media nanti, Tuhan kiranya memberkati supaya kami juga menjadi orang-orang yang senang, tekun berdoa kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.